Tapi Oh. alhamdulillahnya tuh kemarin aku udah mulai itu, jadi senang banget. Mungkin Mang Muhsin tahu ustadznya dari kemarin tuh dari mana ya? Boyolali kah? Kalau nggak salah dari mana ya? Hmm. Ustadz Tufan Rizky itu loh. Itu enak banget ininya apa kayak kayak apanya ceramahnya gitu-gitunya masuk gitu ya di anak di ini juga di anak muda pagi buat mungkin katanya tuh ini gitu menenangkan benar-benar ini jadi benar-benar emang udah jalannya aku kemarin eh, kata Allah tuh "Oh, udah kamu berangkat sendiri biar kamu lebih khusyuk gitu kan terus kayak dapat feel sendiri alhamdulillah tapi kayak walaupun aku sendiri katanya disuruh pelukan sama sebelah tapi tiba-tiba kayak aku nggak enak dong karena sebelah kan sama temennya gitu kan aku diem tapi dia langsung ngerangkul aku kamu semangat ya kayak seneng banget gitu kayak oh indah banget ya kataku sama muslim jadi ya udah jalannya udah seperti ini aku bilang pengen ya Allah aku pengen temuin sama teman-teman sama orang-orang yang baik yang aja apa yang ngarahin aku ke arah yang lebih baik gitu alhamdulillah gitu ya ada jalannya. Masya Allah. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Kita sebagai orang-orang Islam yang lama itu malu ketika Mbak Vita cerita masalah pengalaman awal-awal masuk Islam seperti itu. Ada kenikmatan bermunajat kepada Allah, kita itu merasa malu. Kita orang-orang lama kenapa kok kita belum bisa merasakan? Karena banyaknya dosa yang kita kerjakan. Dan situ momen yang perlu diyakini, semakin orang itu semakin bersih hatinya di sisi Allah, maka akan mudah merasakan kenikmatan bermunajat kepada Allah. Makanya di awal saya sampaikan, orang itu mohon maaf, bukan menghina agama lain, tidak. Orang itu meskipun umurnya 70 tahun, dia selalu berbuat dosa. Dia itu non muslim. Ketika dia masuk Islam di umur 70 tahun, dosa yang dia kerjakan selama 70 tahun itu diampuni oleh Allah. Jadi mudah bagi orang-orang mu'alaf itu, doanya makbul itu sangat mudah. Kita makanya selalu minta doa kepada orang-orang yang baru masuk Islam, teman-teman. Saya kan banyak juga teman-teman Chinese yang baru belajar Islam, masuk Islam itu. Setiap kita ketemu dengan orang tersebut, meskipun dia itu nggak paham agama sama sekali, kita selalu minta doa kepada mereka. Karena kita meyakini kalau dosa kita itu lebih banyak daripada dosa mereka. Mereka itu masih orang-orang yang bersih sedikit dosanya. Makanya memang kita itu tadi sampaikan ke Mbak Vieta, jangan sampai Mbak Vieta lupakan kita, teman-teman yang di online ini, ketika bermunajat kepada Allah, mohon disebut kita dalam doa-doa Mbak Vieta. Semoga kita juga dimudahkan untuk menjaga ketaatan kita sampai akhir hayat kita semuanya. Terbaik Mbak Vieta, terbaik. Ya makasih. Calon bidadari surga ya. Amin. Amin. Ya Allah semoga ya di sini mungkin ada ini ada apa mudah-mudahan dapat jodoh juga yang mengerti agama yang bisa nonton aku yang bisa meraih surga ya sama-sama bareng ibadah mudah-mudahan aku bisa dapat ya di sini. Mbak Vieta umur berapa? Aku 30. Oh 30. Sudah pernah menikah? Belum. Oh belum. Oh berarti tapi Mbak Vieta ada keturunan Chinese gitu toh? eh Papaku Medan tapi ada di keluarga sana ada Chinese ada Buddha gitu juga di sana. Hmm. Emang kenapa gitu Mas? Nggak apa-apa, nggak ada problem dalam agama, nggak ada problem. Cuman kadang kan gini, mohon maaf ketika sampean sudah memantapkan diri meyakini Islam itu agama nih sampean, jangan sampai nanti ketika berbaur dengan teman-teman yang non Islam itu membawa akhlak yang kurang baik sehingga mencerminkan kalau Islam itu agama yang kurang baik. Kita tetap rahmatan lil alamin, sayang kepada semuanya, baik itu agamanya itu Hindu, Kristen, Katolik atau apapun, kita tetap bersaudara, kita tetap berteman. Dalam segi sosial Islam itu nggak ada batasannya. Keyakinan itu ya bagi mereka yang meyakini agama mereka ya silahkan, kita tidak bisa memaksakan mereka. Bagi kita yang sudah memeluk agama Islam ya kita menurut keyakinan kita Islam yang terbaik untuk kita. Jangan sampai dengan kejadian ini membuat kita seakan-akan kita sangat baik sendiri kalau yang lain itu buruk, jangan.
tetap kita saling menghargai semuanya. Iya sih Mas. Ini sih pengalaman ini ya apa dari kan kalau Katolik itu mengajarkan dulu kan tentang kasih ya. Mm-mm. Itu juga itu nggak akan agama dulu aku Katolik itu sejujur aku akui itu baik. Itu juga baik gitu ya. Semua baik gitu ya. Baik. Mengajarkan semua itu ketentraman semuanya saling ya pada dasarnya agama itu kan belajar tentang kasih kan gitu. Kita harus saling saling menghormati satu sama lain, kita mencintai Allah sang pencipta gitu kan dan lain sebagainya. Jadi semuanya tuh itu dari kasih dulu gitu. Jadi makanya semua akan berjalan dengan indah gitu semuanya. Nah, makanya itu bisa bareng-bareng gitu. Karena aku juga kan sekarang tuh aku lagi baca surat Al-Baqarah ya. Oh iya, iya. Jadi aku baca Quran belum bisa itunya ya belum Iya, bisa. Jadi aku bisanya baca-baca yang itunya apa terjemahannya aku belinya itu. Jadi aku baca sekarang di situ juga ada kayak Yahudi, Nasrani. Pokoknya di situ tuh kata-katanya tuh siapapun yang beriman kepada Allah itu pokoknya ininya tuh maka yaitu ibaratnya bakalan menuju kebahagiaan lah ibaratnya nggak akan inilah gitu siapapun yang beriman jadi nggak ada ini salah itu salah gitu jadi semuanya sama gitu di Al-Baqarah itu tuh menyampaikan itu jadi ya jangan ini gitu kita jangan semena-mena dengan orang lain gitu. luar biasa. Kalian sholat gak mau kalian sholat isya itu cuma 1 menit untuk jendit-jendit mencolot kalian. Penyakitnya orang-orang lama seperti itu kalau merasa mereka sudah hafal gerakannya itu bas Allah Nah, Mas, ini penyakit kita orang lama seperti ini. Singkat, patas, selesai. Ya aku juga kenal lihat kan. Wah, kataku tuh ini orang sholatnya gimana? Kataku tuh sampai kayak ini bacaan ininya gimana kan syaratnya sholat itu kan ibaratnya mendingan pelan-pelan tapi ini gitu ngena gitu loh. Ini biasanya kan syarat-syaratnya kan itu tumak nina. Iya, tumak nina. Ada gerakan yang terjeda. Syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Tapi apakah sholat mereka yang seperti itu tidak ada harganya? Sangat berharga di sisi Allah. Oh, kayak gitu aja orang yang repot dengan urusan dunia dia masih menyempatkan waktu walaupun cuma 1 menit untuk sujud kepada Allah. Meskipun sholatnya berantakan tidak sah, tapi tetap ada nilainya di sisi Allah. Daripada mereka yang nggak sholat menghujat orang yang sholat, mending yang sholat walaupun cepat. Itulah problem kita orang-orang lama seperti ini. Kita takbir Allahu Akbar langsung ingat itu. Aduh ini dagangan saya hari ini baru laku berapa ya? Waduh ini nanti jadwal saya mau kemana ya? Waduh itu tamu saya sudah pulang atau belum ya? Itulah kekurangnya kekhusyuan kita karena banyaknya dosa yang kita kerjakan. Tapi meskipun hati kita seperti itu, kita orang Islam meyakini kalau Allah itu maghfur, Allah itu maha pengampun. Allah akan ampuni semua kesalahan kita, barokah kita sujud di hadapan Allah. Makanya diceritakan dalam fadilah amal itu, orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, itu diibaratkan seperti ada 5 sungai yang mengalir di depan rumahnya. Setiap dia melewati sungai tersebut, dia mandi. Setiap melewati sungai tersebut, dia mandi. Apakah orang yang mengerjakan mandi dalam sehari 5 kali akan menempel kotoran pada badannya? Tentu saja bisa dipastikan orang itu bersih. Sama seperti orang yang mengerjakan sholat 5 waktu dalam 1 hari, apakah ada dosa yang melekat dalam dirinya? Insya Allah barokahnya sholat 5 waktu ini, dosa yang dikerjakan hari itu, barokahnya dia mengerjakan sholat 5 waktu, maka dosa-dosa di hari itu dimaafkan oleh Allah SWT. Barokahnya sholat. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abda yaumal qiyamah as-shalah. Wahai para umatku, para hamba-hambaku, pertama kali yang akan Allah tanyakan kelak di akhirat itu bukan berapa sedekah yang kamu gelontorkan ketika hidup di dunia,
Kamu di dunia sudah haji berapa kali, umroh berapa kali, sosialmu seperti apa, tidak. Yang pertama kali Allah akan tanyakan nanti di akhirat, sebelum mengaudit semua perilakumu, adalah sholat kamu. Awwalu ma yuhasabu bihil abda yaumal qiyamah as-sholah. Pertama kali Allah akan tanya sholat kamu. Hei Mbak Vita, maju. Di yaumul hisab semua orang akan ditanya satu persatu oleh malaikat-malaikatnya Allah. Coba itu cek para malaikat, sholatnya Mbak Vita itu seperti apa. Idza saluhat saluhat sairu amali wa idza fasadat fasadat sairu amali. Apabila dicek sama para malaikat sholatnya Vita itu bagus, maka seluruh amalannya dihitung bagus oleh Allah SWT. Apabila sholatnya fasadat, rusak, buruk, bolong-bolong, sering kodok, maka itu dihitung buruk semua amalannya. Setelah iman, amalan terpenting dalam Islam adalah sholat. Allah tidak akan tanya sedekah kamu berapa, itu nggak akan ditanyakan dulu. Yang ditanya itu pertama sholat. Audit itu sholatnya bagaimana? Oh bagus ya Allah, ya sudah, amalan lainnya hitung bagus, tinggikan derajatnya, masukkan dia dalam surga. Barokah sholatnya bagus, tidak pernah bolong-bolong. Hadis sahih. Makanya serepot apapun kita, sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, sesakit apapun kita luangkan sebentar untuk menghadap kepada Allah SWT. Islam tidak memberatkan kok. Ketika orang itu mengerjakan sholat, tidak mampu berdiri boleh duduk, tidak mampu duduk boleh berbaring, tidak bisa gerakan dalam berbaring, kedip mata pun juga boleh. Menandakan apa? Dalam kondisi manusia itu selagi nyawa masih ada dalam jasadnya, itu masih diberi kewajiban mengerjakan sholat, karena saking pentingnya amalan ini. Kondisi dia sakit parah pun itu diperbolehkan sholat pakai kedipan mata. Sampai ketika Rasulullah sakit parah, beliau dibopong oleh para sahabatnya untuk menuju ke masjid. Itu amalan terpenting dalam Islam. Kita harus bisa menjaga sholat. Kalau aku sih mas, maaf. Kalau aku sih mas, gini mas, pikir kalau aku saat kita lagi malas atau gimana sholat ya, kalau pikir aku gini, di sana ada yang sudah dipanggil sama Allah, berbondong banyak penyesalan di mereka yang ingin sholat. Aku yakin itu. Di situ mereka pasti kayak ada penyesalan, kayak bisa di situ tuh kayak teriak-teriak, nyesal nggak sholat dulu gini-gini. Itu pasti aku nggak tahu, ada satu di hati aku tuh kayak pasti ada kayak gitu. Jadi di situ tuh aku tanamkan di diri aku, jangan sampai kita menyesal seperti mereka gitu. Mumpung kita jadi bersyukur banget, ya Allah makasih masih bisa sholat hari ini, ya Allah makasih udah bisa sholat asyar hari ini, kayak gitu-gitu aja gitu. Masih bisa boleh menyebutkan boleh berzikir memuji namamu, bersyukur banget gitu, kayak ini banget. Karena aku yakin, aku bener-bener yakin di sana itu banyak yang udah dipanggil sama Allah, misalnya mereka ada yang ingin kembali sholat lagi tapi udah nggak bisa. Mantap. Ya kita tanamkannya seperti itu aja gitu, karena ya nggak mungkin kita tuh jangan terlalu kayak nggak dengan sama dunia tuh jangan terlalu tinggi banget. Tapi kalau alhamdulillah sih dunia tuh gimana ya, kalau kita udah mencakup itu, udah kayak kembali apalagi pengen lebih baik, udah lagi nggak mikirin lagi dunia sih sekarang tuh. Alhamdulillahnya tuh kayak pengennya tuh ini gitu lebih baik kayak gitu mulai kayak teman-teman kayak gitu, udah nggak ikut-ikutan. Tapi mau kita dari pergaulan seperti apa kan, kalau kitanya itu sebetulnya kayak pergaulan teman kayak gimana semua tergantung kita. Jadi tidak akan bermasalah kalau mau kita mungkin kita bergaul sama mereka karena tahu mereka orang-orangnya tidak munafik gitu ya, tidak munafik, terus mereka padanya seru gitu kan. Jadi membuat kita seperti ya diri kita sendiri gitu, beda dengan di tempat orang lain gitu.
Nah, ya itu nanti akan lambat laut mereka juga akan lebih baik gitu karena ngelihat kita gitu. Saya katakan tadi di awal, dunia itu memang sudah mulai terbalik. Dulu para zamannya Rasulullah, para sahabat itu kalau lagi ada masalah, problem dalam kehidupan, lagi susah, mereka itu larinya ke kuburan. Cari hiburannya di kuburan. Tapi kalau kita lagi ada masalah, susah, berat kan, kita larinya ke dugem, karaoke, minum-minuman, seperti itu. Kebanyakan para pasukan saya seperti itu soalnya. Ini mereka ini di bawah ini. Kalau mereka ada masalah larinya biasa kayak gitu, minum-minuman, dugem, karaokean. Tapi kalau para sahabat dulu enggak. Sahabat dulu kalau lagi susah karena dulu belum ada tempat dugem, belum ada tempat karaokean, mereka larinya ke kuburan. Sehingga ada nasihat di situ. Pada ketawa ini pada ini ya. Iya, Pada ketawa ini di komen pada ini. loh, mereka memang kayak gitu. Tapi seburuk-buruknya mereka, teman-teman kita ini yang di online itu, meskipun mereka itu masih suka melakukan kemaksiatan, tapi ketika kita tanya, "Hei, Tuhan kamu siapa?" Pasti mereka jawabnya Allah. Nabimu siapa? Pasti jawabnya Nabi Muhammad. Sehingga dulu ada cerita, ada sahabatnya Rasulullah yang menjadi dalil mereka sekarang, para begundal-begundal yang di bawah penonton kita ini. Mereka itu mengikuti sanadnya Nuaiman. Jadi ada sahabat Nabi yang bernama Nuaiman. Itu jahilnya minta ampun. Orangnya itu dua bloknya. Mereka itu kalah preman dengan Nuaiman. Mereka yang di bawah itu loh, yang katanya mereka pemabuk, terus tukang karaoke dan dukuman, masih kalah dengan Nuaiman nakal mereka. Nuaiman itu saking nakalnya, dia itu tidak nyaman kalau minum khamr, minum arak enggak di depannya Rasulullah. Enggak minum khamr kalau enggak di dalam masjid. Coba sekarang, di zaman sekarang, siapa yang berani minum arak, minum minuman keras di dalam masjid di depannya kiai? Ada nggak? Nggak ada, nggak mungkin. Nggak mungkin berani. Nah, itu orang sedablek itu, senakal itu seperti Nuaiman. Dia setiap minum disuruh di perempatan, disuruh di pasar, nggak mau dia. Kalau dia minum, milih tempat di dalam masjid di depannya Rasulullah. Setiap. Nah karena itu keburukan, maka setiap dia minum juga dipukul sama Nabi. Kan harus ada hukuman bagi orang yang melakukan dosa seperti itu, dipukul 80 kali ataupun 40 kali seperti itu. Nah karena keseringannya Nuaiman melakukan hal seperti itu, akhirnya para sahabat-sahabat yang jos, sahabat-sahabat yang khusyuk, yang mereka itu taat dengan Rasulullah, aturannya Allah, mereka itu menghujat Nuaiman. Wahai Nuaiman, laknatullahi ala Nuaiman. Allah melaknat kamu Nuaiman karena kamu berani minum khamr di dalam masjid, berani minum khamr di hadapannya Rasulullah. Akhirnya di situ Nuaiman, Gus, ya ikut mualaf Gus, mualaf. Ya saya datang. Ya saya datang. Tapi dia nggak bisa melihat wanita, nggak boleh. Yang boleh cuma saya. Niki 1.100. Berapa? Jadi nasihat ini. Ya aku gak wani ngomong agama iki nek iku iki. Langsung grogi ya. Salam ya buat Pak Kiai ya. Oh iya, Masya Allah. Mau kopi nggak? Nah, kopi mana? Kopi. Mas mau ngobrol sama Pak Kiai, ada tamu. Ya, ini Yai datang sebentar lagi. Makanya itu pelan-pelan nanti disalahkan sama Kiai ini. Buruk itu loh, orang seburuk seperti Nuaiman itu loh, dilaknat oleh para sahabatnya Rasulullah, itu disalahkan oleh Rasulullah, nggak boleh. Saelek-elek Nuaiman koyo ngono kuwi, najan seneng minum khamr, ngombene ning jero masjid, tapi wis seneng karo aku, yo cik percaya nek Gusti Allah iki pangerane. Ndak boleh dilaknat. Dengan kasat mata kita melihat orang itu buruk, tapi selagi dia masih suka, masih iman kepada Allah dan Rasulnya, itu nggak boleh dilaknat.
Maka kita tidak boleh mengaudit kesalahan orang lain di situ. Meskipun sebejat-bejatnya pasukan keblongan yang ada di bawah ini, mereka masih suka minum khamr, mereka masih suka karaokean, tapi ketika mereka masih mengerjakan sholat, mereka masih percaya kalau Allah itu Tuhannya, maka insya Allah itu dosanya diampuni, insya Allah. Dengan cara itu dosa dia diampuni karena dengan cara sholat. Wah, ini saya nggak berani los, ini waktunya besok dilanjut lagi ya. Pokoknya tetap semangat. Ini mungkin kan awal-awal masuk Islam banyak batu sandungan, kamu tetap semangat. Ya Allah, insya Allah doain saya ya Mas ya. Saya juga doain Mas biar istiqomah juga ya. Amin. Mas ngobrol sama Jadi ya itu langsung merah. Kiai. Mas ngobrol aja sama Pak Kiainya biar itu ada temennya. Ya. Oh iya. Nanti kita lanjut lagi ya. Nanti kalau misalkan ada waktu kesempatan lagi ya Mas. Amin. Ya sudah, turun dulu ya Mbak Ya, Fira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.